إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأنفال. باب صفة الصلاة. أركان الصلاة al-khamis ar-ruku'. Bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat salat atau kriteria salat, yakni rukun salat yang kelima adalah ruku'. Kemarin kita sudah membahas rukun salat sebelumnya, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian niat, dan kemudian berdiri, dan kemudian membaca suratul Fatihah. Maka rukun salat selanjutnya adalah al-khamis yang kelima, yaitu ruku'. Ar-ruku' halaman ke-81. Ar-ruku' wa aqalluhu ayyan haniya hatta tanala rahatahu rukbatain wa yushtaratu ayatma'inna bihaitu tastaqirru a'dha'uhu wa an la yaqsida bihi ghairahu walau hawa dittilawah waj'aluhu ruku'an lam yakfi. Adapun ruku' paling sedikit membungkukkan badannya hingga kedua telapak tangannya mencapai kedua lutut. Perhatikan ya, kriteria ruku itu harus memenuhi syarat ruku. Jangan sampai ruku itu tidak memenuhi kriteria, ya, maka dianggap itu hanya membungkukkan badan yang tidak masuk dalam kriteria ruku yang merupakan kriteria sholat. Tidak setiap membungkukkan badan itu namanya ruku. Karena ruku itu memiliki kriteria dan syarat-syarat tertentu. Kalau kita perhatikan di dalam halaman 81, ya, apa kriteria ruku itu? Yaitu ayyan haniya, membungkukkan paling sedikit ini ya, paling sedikit berarti standar, maka diutamakan adalah maksimal. Ayyan haniya hatta tanala rahatahu rukbatain, paling sedikit membungkukkan hingga kedua telapak tangan ini sampai ke mana? Ke lutut. Pernah tidak lihat orang ruku telapak tangannya ke betis? Ada kan? Ya. Pernah tidak melihat orang ruku telapak tangannya ke paha? Ada. Betul kan? Ada. Bahkan ada yang gantung. Ya, betul tak? Ya, macam-macam. Ya. Kalau seperti itu tidak memenuhi kriteria ruku, maka bagaimana? Tidak sah. Kalau tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Ya, perhatikan, sholat itu punya sifat itu kriteria. Maka kenapa kita dianjurkan mempelajari kriteria sholat, sifat-sifat sholat, agar sholat kita ini memenuhi kriteria sholat. Rugi rasanya. Ya, misalkan kayak saya ini di usia 39 tahun. Di usia 39 tahun ini masih belum memahami kriteria sholat, rugi. Ya, kenapa? Karena separuh perjalanan kehidupan saya dinilai dan dianggap seakan-akan sholat itu tidak sah. Bagaimana ceritanya kalau rumah yang kita tempati sekarang ini ternyata sertifikatnya double? Ayo, rumah yang kita tempati sekarang ini ternyata apa? Sertifikatnya palsu.
Rumah yang kita tempati sekarang ini ternyata dibangun di atas tanah sengketa. Kita bangun dari awal, dari fondasi, dari nabung, ya. Kita mengeluarkan tenaga, memikirkan desain rumah yang bagus. Sudah kita tempati 10 tahun, ternyata surat-suratnya tidak diakui oleh agraria. Betul tak? Atau ada pihak yang mengklaim atau barangkali membangun di atas tanah pemerintah, maka sia-sia mau tidak mau tidak, dengan alasan apapun, dengan maksud apapun, tetap tidak dibenarkan. Ya, tanah kita tidak diakui milik kita, ternyata milik orang lain. Tapi semuanya begitu juga dengan yang namanya sholat. Maka kita dapati, ya, terkadang melihat di masjid, di musola, ya, sebagian di antara kita sholat yang gerakannya itu, ya, aneh atau tidak masuk kepada kriteria sholat. Nah, sebenarnya kita yang melihat itu merasa miris, kasihan, ya. Nah, hanya saja terkadang kesalahan itu, ya, kembali kepada mereka masing-masing, sampai di mana pengetahuan mereka tentang sholat. Kalau memang pengetahuan tentang sholat itu didapati bukan dari belajar, tetapi hanya melihat, atau barangkali otodidak, maka itu bisa menjadi sebab kesalahan. Tapi kalau belajar, insya Allah tidak salah, ya kan? Kalau belajar, insya Allah tidak salah. Nah, makanya kriteria buku itu apa? Minimal membungkukkan badan, ya. Kemudian tangan ini sampai ke lutut, sampai ke lutut. Wa yashtaratu ayatmanina bihaitsu tastaqiru a'dhahu. Dan syaratnya adalah hendaknya tumanina. Tumanina itu adalah tenang. Tenang itu definisinya apa? Bihaitsu tastaqiru a'dhahu fi mahallihi. Hendaknya anggota tubuh itu tetap pada tempatnya. Orang yang dalam keadaan ruku, ya, itu tetap tidak bergerak, ya, tidak goyang-goyang, ya, tidak goyang-goyang, badannya tidak goyang-goyang. Nah, kalau misalkan badannya goyang-goyang seperti itu, maka dianggap tidak tumanina. Kenapa? Karena definisi tumanina itu adalah meletakkan anggota tubuh pada tempatnya. Maka ketika kita ruku, berarti kita menempatkan anggota tubuh di tempat ruku. Meletakkan anggota tubuh di tempat sujud. Meletakkan anggota tubuh di tempat duduk di antara dua sujud. Itu tempat-tempat di mana kita wajib bertumani. Nah, begitu juga dengan i'tidal. Tapi kalau misalkan kita tidak menempatkan anggota tubuh ini pada tempatnya, berarti tidak memenuhi kriteria tumanina. Artinya kita tidak dalam keadaan tenang. Wa alla yaqsida bihi ghairahu, maka hendaknya ketika ruku tidak ada tujuan lain. Kita jelaskan detailnya seperti apa. Ya. Falau hawa tilawah faj'alhu ruku'an lam yakfi. Maka andaikan ia berkehendak atau berkeinginan untuk melakukan sujud tilawah, sebenarnya ingin melakukan sujud tilawah tapi dia ruku, maka hal itu tidak cukup baginya. Oke, kita baca penjelasannya lebih lengkap. Al-khamis al-ruku' bil kitab wa sunnah wal ijma' wa huwa lughatan al-inhina. Ruku' arti secara bahasa adalah al-inhina. Al-inhina itu apa? Al-inhina itu yaitu membungkukkan badan, kemudian menjadikan pandangan itu mengarah kepada tempat sujud. Itu definisi daripada ruku'. Bila inhinas, tanpa inhinas. Inhinas itu apa? Inhinas itu membungkukkan badan tetapi membusungkan dada. Beda tak kira-kira? Beda. Membungkukkan badan, inhina.
Tapi infinas membungkukkan badan kemudian sekaligus membusungkan dada. Jadi dada itu dibusungkan. Ya, kayak orang ingin lomba renang. Ya kan? Lomba renang itu kan begini, tapi kepalanya tegak. Ya kan? Dan mungkin kepalanya ke bawah begitu. Kepalanya ke depan. Kenapa? Karena dia akan meloncat. Itu infinas. Infinas ini tidak sah. Ya, infinas tidak sah. Hatta tanala yaqina rahata wa huma ma'ada asabi rukbatai. Sampai kedua tangan ini kemana? Sampai kedua tangan ini di atas lutut. Law wada'ahuma 'alaihima 'inda i'tidal ya khilqatahu fala yahsul ma'al infinas. Apabila dia meletakkan kedua tangannya ya inda i'tidal, ketika dia itu melaksanakan i'tidal, maka dia tidak termasuk infinas. Wala bi bulughil asabi' duna rahatain aw ahadihima wala bi bulughil rahatain tawil yadain walau kana mu'tadiluhuma lam tablaghuma wala ma'a syart li'annahu fi jami'i dhalika lam yusamma ruku'an bal wa tabtul salatuhu in rafa'a 'amdan. Jadi prakteknya seperti ini. Rukuk itu ya membungkukkan anggota tubuh. Jadi membungkukkan sambil tangan ini diulur ke lutut. Nah, seperti ini. Sebenarnya jadi rukuk itu bukan Allahu Akbar, tapi tangan ini diulurkan Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, coba ente. Ambil dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi rukuk itu membungkukkan semua anggota tubuh sampai ke kepala. Maaf, saya bukan kepala ya. Ini yang namanya rukuk. Tangan itu berada di atas lutut dan tangan ini lurus ke kaki, bukan begini. Enggak. Bukan definisi rukuk namanya. Bukan begini tangannya. Ya. Bukan juga begini. Biasanya kan ada orang begini tangannya. Ya kan? Atau begini. Di bawah lutut. Hah? Di bawah lutut. Di bawah lutut. Saya jelaskan posisi tangan dulu ya. Udah kan? Yang benar bagaimana? Yang benar ya begini. Ya, sama dengan ketika kita meletakkan takala kita duduk di antara dua sujud, tangan itu bagaimana? Lurus begini ya atau kita begini? Ya, lurus. Ya, kenapa? Jadi alasannya adalah karena tangan ini mengikuti kaki dan kemudian mengarah kepada kiblat. Paham ya? Tangan di atas lutut. Tidak dibenarkan tangan itu di paha. Rukuk tangan di atas paha. Nah, nanti rukuk tangan di atas paha. Seperti ini. Kalau seperti ini berarti lurus enggak? Enggak lurus. Sudah? Kalau misalkan di betis, coba di betis. Ah, nyunjam enggak? Nyunjam. Syariat udah betul dah, jangan diubah lagi. Betul enggak? Nah, ini ada diubah lagi ya. Letakkan atas paha, barulah badannya enggak lurus, letakkan di betis, barulah nyunjam. Betul enggak? Udah betul. Kalau tangan di atas lutut dia lurus. Ya, kalau tangan di atas lutut dia lurus. Tapi kalau tangan di atas paha dia tidak lurus, dia tegak. Ya, tenjak dia. Kayak bubur ayam. Nah, tenjak dia. Tapi kalau tangan di betis tidak tenjak, nyunjam dia. Nah, kalau misalkan tenjak kemudian dia nyunjam, berarti gerakan itu tidak dinamakan rukuk. Ingat, salat punya kriteria. Apakah setiap orang menunduk dinamakan rukuk? Walaupun tujuannya rukuk, tetapi di dalam syariat tidak dianggap rukuk. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria.
Tidak semua ruku itu dianggap ruku. Dilihat dulu kriterianya itu memenuhi syarat ruku atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat ruku, walaupun yang melaksanakan sholat menganggap saya ruku, tetapi dalam kacamata syariat fikih itu tidak dianggap ruku. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria. Sama dengan orang baca Fatihah. Dia menganggap dia sudah baca Fatihah, tapi syarat Fatihah tidak terpenuhi, maka fikih menganggap Fatihahnya tidak memenuhi syarat. Fatihahnya tidak diterima, tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena bacaannya salah, walaupun menurut yang membaca itu benar. Begitu juga dengan ruku. Ruku itu gerakan, ya. Ruku itu gerakan, rukun fi'li, rukun gerakan harus memenuhi kriteria. Apa kriteria ruku? Yaitu membungkukkan badan dengan menjulurkan tangan ini sampai ke lutut. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau kurang, rukunya berubah. Kalau lebih, rukunya juga berubah. Paham tak? Betul tak? Ya. Jadi begitu. Nah, kemudian pandangan kemana? Pandangan ke tempat sujud. Sudah? Walaisal inkhinas. Inkhinas itu bagaimana? Nanti ruku lagi. Ruku. Ya, tidak langsung ruku. Ruku. Nah, ini tegak. Busung. Kepala diangkat. Lagi. Membusung seperti ini tidak masuk kategori ruku. Ya, membusung seperti ini tidak masuk kategori ruku, walaupun tangannya di atas lutut. Tetapi kalau misalkan dia seperti ini, ya, betul enggak? Sudah. Nah, itu namanya inkhinas, bukan inhina. Yang dimaksud dengan ruku itu inhina, seperti tadi. Ya, mata melihat tempat sujud, kemudian tangan di atas lutut. Oke? Yang dimaksud dengan inhinas, walaupun tangan tetap di atas lutut, tetapi pandangannya ke depan menjadikan orang tersebut, ya, tubuhnya itu membusung. Ini tidak masuk kategori ruku. Dianggap rukunya tidak sah. Ya, dianggap rukunya tidak sah. Bayangkan kalau sholat tarawih, sepanjang sholat tarawih banyak rakaatnya sholat tarawih itu kan, seperti itu cara dia ruku. Ya sama tidak sah semuanya. Ya, ruku seperti ini tidak sah. Ya. Jadi posisi kepala gimana, Pak? Posisi kepala tetap menunduk, mata memandang tempat lurus gini, Pak ya? Iya. Supaya mendapatkan kepala ini lurus, maka mata ini diarahkan ke tempat sujud. Ya, kalau misalkan kita mengarahkan pandangan ke depan, ya otomatis kita harus mengangkat kepala, enggak? Harus mengangkat kepala. Jelas ya, paham ya? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi ruku. Kita coba. Karena saya pernah mendengar, Pak, di kepala ini tidak boleh lebih tinggi dari ini katanya. Kalau kepala tidak lebih tinggi daripada bahu itu tidak masalah. Dari punggung. Yang terpenting punggung tidak membusung. Ya, yang terpenting punggung itu tidak membusung. Karena dengan membusungnya punggung atau dada itu yang tidak bisa dikatakan ruku dengan sempurna, tidak sempurna ruku. Tapi Pak, kalau dia ada udur, nanti namanya. Ya, kalau udur, ya nanti kita Pak. Kalau lagi udur, misalkan dia sakit, tidak masalah. Yang kita bahas ini kan kalau tidak ada udur. ويشترط أن يطمئن في الركوع يقينا للأمر بها في خبر المسيء صلاته فيه وفيما بعده وهي بحيث تستقر أعضاؤه حتى ينفصل رفعه من ركوعه عن هاويه. Baik. Orang yang melaksanakan ruku itu wajib tumaninah. Tumaninah itu apa? Ingat, tumaninah itu bisa diartikan tenang. Tapi yang dimaksud dengan tenang itu apa? Yang dimaksud dengan tenang ini mengarah kepada anggota tubuh, bukan keadaan. Ingat,
mengarah kepada anggota tubuh, bukan keadaan. Bukan artinya batinnya, rohaninya, bukan. Kita berbicara masalah syariat. Syariat ini urusan zahir. Ya. Tapi dari syariat ini, ya, maka akan mengarah kepada hakikat. Orang tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam sholat sementara ya anggota tubuhnya itu senantiasa bergerak-gerak. Ya. Nah, tumaninah itu hukumnya wajib, fardun, daripada furudus sholat, termasuk daripada rukun sholat. Rukun dari bukan fardun, tapi rukun daripada rukun sholat. Apa yang dimaksud dengan tumaninah? Secara bahasa tumaninah itu memang tenang, tapi apa yang dimaksud dengan tenang? Yang dimaksud di sini adalah bihaitu tastaqirru a'dha'u fi makanihi. Ya. Sehingga anggota tubuh ketika melaksanakan sholat itu tetap berada di tempatnya. Dan rukun yang wajib untuk tumaninah itu ada 4 gerakan yang wajib tumaninah. Pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Kenapa yang 4 ini diwajibkan tumaninah? Karena di tempat-tempat ini tidak ada yang namanya rukun qauli, tidak ada yang namanya rukun bacaan. Jadi kalaupun kita tidak baca doa di dalamnya, tetap sah. Yang penting ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud itu memenuhi kriteria. Berbeda dengan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu ada 2 rukun. Ada rukun gerakan fi'li, ada rukun qauli, rukun ucapan. Selain duduk yang terakhir, itu semuanya adalah rukun fi'li, tapi tidak ada rukun qauli. Hanya ada rukun gerakan, tapi tidak ada rukun ucapan. Paham ya? Jadi tumaninah itu hukumnya wajib. Kalau misalkan kita ruku, ya, misalkan kita ruku, Allahu Akbar, wajib tenang, wajib tenang. Tidak boleh misalkan kita ruku, Allahu Akbar, Sami Allah, berarti itu tidak ada tumaninah. Tumaninah itu menempatkan tempat pada tempatnya, menempatkan anggota tubuh pada tempatnya. Kalau misalkan kita rukuk sambil tumaninah, ya, seperti ini, berarti kita telah menempatkan anggota tubuh itu pada tempatnya. Di mana tempatnya? Rukuk. Karena anggota tubuh dituntut setelah membaca surah kemudian melakukan gerakan selanjutnya yaitu rukuk. Tapi kalau misalkan kita tidak menempatkan anggota tubuh pada tempatnya, maka kita tidak memenuhi tumaninah. Nah, seperti walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, Sami Allah. Itu ada berhenti tidak? Tidak ada. Berhenti ini tujuannya untuk apa? Untuk menempatkan anggota tubuh pada tempatnya. Nah, sekarang misalkan bedakan saya berdiri dengan seperti ini. Ini berdiri tidak? Tidak berdiri, ini bergol. Tapi kalau misalkan saya diam, berdiri berarti saya menempatkan pada tempatnya. Sama orang yang rukuk seperti ini ada. Ada tak? Ada, banyak. Bayun dia. Begitu juga dengan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Berarti ini tidak menempatkan pada tempat. Semestinya tangan itu diletakkan di atas paha, di samping paha seperti ini. Paham ya? Nah, itu harus memenuhi tumaninah. Kalau tidak tumaninah, maka rukunya tidak sah. Wa illam yaqsidhu kama salat as-suqut al-atiyah
ومع عدم الصارف لا يجب قصده لأن نية الصلاة منسحبة عليه كغيره من الأركان فيكفيه أن يهوي إليه بقصده أو بقصده مع غيره ولو مع وجود الصارف وكذا بلا قصد حيث لا صارف. Baik, tumanina itu ya sebentar durasinya. Durasinya berapa lama? Durasinya dengan kadar bacaan subhanallah. Kira-kira berapa lama? Mungkin 5 detik. Nah, minimal dengan kadar subhanallah itu dengan kadar ya bukan harus mengucap subhanallah, tapi dengan kadar subhanallah itu anggota tubuh itu diam pada tempatnya minimal. Tapi kalau lebih silakan, tapi tidak boleh terlalu lama karena rukun sholat yang hanya memakan waktu lama atau panjang itu hanya berdiri. Selebihnya tidak dianjurkan. Dan rukun sholat yang paling afdal itu adalah berdiri. Ya, rukun sholat yang paling afdal itu berdiri karena dia mencakup 4 niat, 4 rukun. Takbir, niat, berdiri dan baca Fatihah. Bukan sujud. Sujud itu cuma 1 rukun. Sujud bacaannya tidak termasuk rukun. Tapi kalau berdiri mencakup 4 rukun. Takbir, niat, berdiri, baca Fatihah. Makanya perlu waktu lama ketika berdiri. Selain berdiri, ya rukun sholat tidak dianjurkan untuk lama-lama. Jangan lama, kasihan. Ya, tidak semua makmum itu porsinya sama dengan kita. Ya, kalau imam yang muda barangkali makmumnya ada yang tua. Nah, ini kadang kita lihat imam sudah salah, makmum masih sujud. Entah apa dibacanya. Ya, mungkin tidak cukup baca tasbih. Ya, mungkin digabung-gabungkan baca semua doa masuk doa tolak bala, selamat dunia akhirat. Betul tak? Takut-takutnya masuk juga doa buka puasa. Kan? Nah, jadi selain daripada berdiri itu tidak dianjurkan untuk berlama-lama. Rukun yang paling panjang durasinya, yang paling lama durasinya adalah berdiri. Maka saya sering mendapati kalau jadi imam itu ketika tahiyat akhir saya masih mendapati terkadang makmum itu masih sujud. Ya. Di belakang saya itu makmum masih sujud. Begitu saya nak salam baru dia kemudian duduk tahiyat akhir. Ini namanya tidak mutaba'ah kepada imam. Ya. Sebagian mengatakan itu bisa membatalkan sholat karena tidak mutaba'ah kepada imam. Nah, begitu imam berubah ikut saja. Karena itu jauh lebih afdal daripada kita menambah-nambah bacaan. Kecuali ketika kita membaca rukun qauli seperti Fatihah, seperti doa tasyahud akhir. Nah, imam sudah salam, doa tasyahud akhir kita belum selesai, kita selesaikan. Tidak boleh imam salam, doa tasyahud akhir kita belum selesai, kita sudah salam. Nah, paham ya? Jadi mutaba'ah kepada imam itu jauh lebih afdal, menjamin sahnya sholat kita ketimbang kita mengikuti gerakan kita sendiri namun tertinggal gerakan daripada imam. Falau hawa litilawah ay lisujudiha aw liqatli nahwin hayyatin faja'alahu inda bulugihi haddul raqib ruku'an lam yakfi. Kalau misalkan ada orang ketika sholat habis baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad, ternyata apa? Dia belum mau ruku, namun ada gerakan yang menjadikan dia itu ruku. Misalkan jatuh HP-nya, diambil. Ya, mau tidak mau harus tunduk kan? Atau kuncinya jatuh, atau dompetnya jatuh. Ya, atau barangkali dia was-was, lihat ada orang gerakannya curiga, takut HP-nya mau diambil, lalu diambil HP-nya sambil menunduk. Ya, masukkan ke kantong, kemudian dia sambil ruku. Maka apakah rukunya dianggap? Rukunya tidak dianggap. Harus dia kembali lagi berdiri, kemudian dia ruku. Betul tidak ini? Nah,
Jadi misalnya seperti ya, ini kan tak apa. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lihatnya orang gerakan tu curiga. Rukuknya tidak sah. Karena tujuan dia membungkuk itu bukan untuk rukuk. Bagaimana kalau seperti itu? Ya. Misalkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Harus dia berdiri baru kemudian rukuk. Tak boleh dia jadikan membungkuknya untuk mengambil sesuatu atau menghindar dari sesuatu itu sebagai bagian daripada rukuk. Faham tak kira-kira? Atau misalkan ada sesuatu yang akan jatuh, ya mau tidak mau dia membungkuk, ya. Atau misalkan dia membungkuk seperti ini, akhirnya dia langsung rukuk, tak sah. Harus dia ulang kembali berdiri, ya, ambil posisi berdiri sempurna, baru kemudian dia rukuk. Allah. Paham ya? Jelas ya? Walau syakka wa huwa sajid hal raki'a lazimahu al-intisab fawran thumma ruku' wa la yajuz lahu al-qiyam raki'an. Kalau misalkan dia itu ragu, apakah dia itu sudah rukuk atau belum? Kan misalkan ada orang maklum apa dia capek, ya, atau barangkali konsentrasinya buyar, tak tahu dia sudah berada di posisi sujud. Ketika sujud itu, ya baru sadar dia sudah rukuk apa belum. Bagaimana? Apakah dia langsung mengubah posisinya rukuk dari sujud, bangkit kemudian rukuk, atau dia harus berdiri terlebih dahulu baru kemudian rukuk? Jawabannya adalah dia harus berdiri terlebih dahulu secara sempurna baru kemudian dia rukuk. Nah, boleh misalnya dari sujud, ya dia langsung kembali rukuk. Ya, kayak misalkan video itu kita mundurkan, betul tak? Nah, video kalau mundurkan itu kan tertib gerakannya, ya kan? Nah, seperti itu, tidak. Dari sujud langsung rukuk. Tidak boleh. Dari sujud dia berdiri dulu. Setelah berdiri baru kemudian dia rukuk. Ya, tidak baru kemudian dia sujud. Wala yajuzu lahu qiyam raki'an. Kalau syakka wa huwa sajid wa hal raki'an lazim yatasawwar min rukuk. Wala yajuzu lahu qiyam raki'an wa inna ma lam yasabbahu raki'an rukuk. Kenapa? Karena ya dikatakan di sini kenapa dia harus berdiri? Karena gerakannya dari sujud, ya dari sujud ke rukuk itu, ya itu tidak dianggap, maka dia harus berdiri. Dan yang kedua adalah alasannya apa? Li'annahu la yalzam man hawiyya sujud bil qiyam. Tidak semestinya dia itu melakukan posisi, ya sesuatu yang langsung melangkahi atau melampaui satu gerakan. Nah, kalau misalkan dari berdiri kemudian ruku, dari ruku ini ke sujud ada gerakan tidak yang memisahkan? Ada, namanya tidak. Makanya dia harus berdiri. Antara ruku dengan sujud itu langsung atau ada gerakan yang memisahkan? Ada, namanya tidak. Makanya dia harus berdiri terlebih dahulu. Nah, paham tak? Dia harus berdiri terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan gerakannya tidak ada i'tidal dari ruku itu kemudian sujud, tak masalah, dia tidak perlu berdiri. Maka boleh kemudian dia mengembalikan gerakannya ke ruku. Tapi masalahnya antara ruku dengan sujud itu ada yang namanya ada yang namanya i'tidal. Wujudu hawiyan lirruku' fi salat fi ma law syakka ghairu maqum ba'da tamam ruku'ihi fi al-Fatihah fa'ala lil-qiyam thumma tadhakkara annahu qara'a yahsabu lahu intisab al-i'tidal. Bi khilafin ma law syakka ghairu maqum ba'da tamam ruku'ihi fi al-Fatihah fa'ala lil-qiyam thumma tadhakkara annahu qara'a. Apabila
Ya, konteksnya adalah dia itu seorang makmum. Setelah dia itu membaca Fatihah. Ya, setelah dia itu membaca Fatihah, kemudian dia ruku. Nah, kemudian ini anggap saja ya, dia ini bingung, apa sudah baca Fatihah atau belum? Ya, dia ruku, jadi bingung, apakah sudah baca Fatihah atau belum? Maka dianjurkan dia itu berdiri kembali untuk membaca Fatihah. Tidak boleh, karena belum baca Fatihah adalah baca Fatihah di ruku saja, sambil i'tidal, sambil sujud. Ya, tidak boleh, tidak sah. Karena Fatihah itu tempatnya adalah berdiri. Tidak boleh Fatihah itu dibaca ketika posisi ruku. Tidak boleh Fatihah itu dibaca ketika posisi sujud. Ingat, baca Quran itu lain tak? Baca Fatihah itu bagian daripada baca Quran tak? Kalau lagi sholat, misalkan, ya, supaya menambah kekhusyuan, ketika sujud saya baca Fatihah, boleh tak? Tidak boleh. Jadi setiap kebaikan itu ada pada tempatnya. Kalau kita baca Fatihah ketika kita sujud untuk menambah bacaan atau memperpanjang durasi sujud kita, maka kita harus sujud sawi. Ya, kita harus sujud sawi. Kalau tidak sujud sawi, sah sholatnya sah, tapi dianggap cacat. Karena kita memindahkan bacaan di dalam rukun fi'li berdiri, itu kita baca di dalam rukun fi'li berupa sujud. Berarti tidak menempatkan pada tempatnya. Paham ya? Baca Quran baik, bagus baca Quran itu. Surah apa saja bagus. Tapi kalau baca Al-Quran ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, itu salah tempat. Sujud terakhir, karena imamnya lama, ngisi kekosongan, baca Al-Ikhlas langsung 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tidak boleh. Ya, karena bacaan itu ada pada tempatnya. Dan Al-Quran itu dibaca posisi sholat hanya kapan? Hanya ketika berdiri. Ya. Sekarang saya tanya, sujud tilawah tahu kan? Sujud tilawah itu sujud disebabkan kita membaca ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, disebut dengan ayat sajadah. Baik. Sebab sujud ini karena ayat sajadah. Kalau selain sujud tilawah, itu tidak ada sebab sujud karena ayat Al-Quran. Tapi ketika kita sujud tilawah, yang kita baca itu ayatnya atau doa? Doa, bukan ayatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya ayat itu ada tempatnya dan doa juga ada tempatnya. Nah, itulah yang disebut dengan sifatus sholat, kriteria sholat. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri malam ini jalan sholat isya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini berkah dan berguna.